tentang puasa, bahkan tentang segala macam ibadah itu saya ingatkan ya. Kemarin saya kebetulan ya diskusi sedikit lah sama anak-anak kamar operasi ketika itu. Saya mulai dengan pertanyaan, kenapa kamu takbir gini? Ya diajarinya gitu. Nah, suatu ketika ada yang sholat makmum jawil lah gitu. Ngapa kowe jawil? Ya biar dokter tahu kalau saya makmum. Apa menurut kamu kalau kamu nggak jawil aku nggak tahu kalau kamu makmum. Iya, wong ngono kuwi ya. Saya tahu pasti itu walaupun kamu nggak jawil saya ada oh, ini si dulu salah nang buriku mesti makmum. Saya tahu walaupun nggak dijawil. Apalagi ketika rukuk saya lihat kamu. Ini kok diklok kan ketok burine kan gitu. Jadi nggak usah dijawil, saya udah tahu. Kalau tujuannya supaya saya tahu, jawil saya itu bukan alasan. Apa gitu? Terus saya ganti pertanyaannya itu, kenapa kalau? Akhirnya saya jawab, ya karena Nabi ngajarkan itu, sip. Jadi kalau urusan ibadah itu kita melakukan sesuatu karena apa? Karena Nabi ngajari gitu. Kok kamu tahu kalau Nabi ngajari takbir begini? Ya di pengajian pernah ada itu kata hadis begini. Nah, itu. Jadi Nabi menurut hadis mengajarkan seperti itu. Itu ibadah itu seperti itu. Bukan biar jawil biar tahu. Makanya tentang jawil biar tahu atau dan sebagainya, mestinya kok jawil. Suatu ketika Nabi sholat, kemudian ada sahabat makmum jawil. Nah kalau kamu ketemu dalil seperti itu, bagus itu. Cuma kebetulan belum ketemu gitu. Nah kalau misalnya kamu cari-cari nggak ketemu, tanya-tanya nggak ada yang jawab ya mungkin sebaiknya nggak usah gitu. Karena sekali lagi ibadah itu adalah Nabi katanya begitu menurut hadis yang sahih. Nah kita ikuti. Oh dari dulu gitu. Nah, dalilnya ada nggak? Enggak. Nah, kalau enggak ya. Nah di puasa juga seperti itu. Puasa seperti itu. Puasa adalah ibadah mahdhah, ibadah yang detail dan rinci banget ditentukan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Kita mulai saja sementara. Kapan sih harus puasa Ramadan? Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Pada hari-hari yang sudah ditentukan. Kapan itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu ketemu bulan itu, maka kamu hendaklah berpuasa wajib pada bulan Ramadan. Jadi dalilnya ada gitu. Lah sahurnya jam piro gitu. Di dalam Al-Qur'an ada itu. Kamu boleh makan, minum, boleh kumpul dan sebagainya sampai bisa membedakan dengan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, jadi sampai fajar datang kamu lihat itu. Ya, lihat bisa bedakan itu. Gampangannya nganti imsak. Nanti imsak. Lah bukane kapan? Asar oleh ora dan sebagainya. Ya udah tugas menyebutkan sampai maghrib. Nek buka maghrib karo buka isya apik pundi? Kalau akal kita kan, yo posone luwih dawa nek tekan isya ya mestine lah. Tapi enggak, Nabi mengatakan seawal mungkin. Ya, takjil itu menyegerakan. Jadi justru semakin cepat semakin baik. Ning pun manjing. Pun menyegerakan buka terus kurang setengah jam, yuk kita kesegerakan. Itu namanya dalil. Ya. Tentang sholat tarawih, ya. Tentang baca Al-Quran dan amalan-amalan yang lain,
Monggo sekali lagi insya Allah kita setiap tahun mengalami itu dan setiap tahun kita bersiap. Salah satu diantaranya yang saya selalu ingatkan adalah peluang mendapatkan pahala itu udah, saya yakin itu komputernya KPU nggak bisa ngitung. Iya, komputer KPU itu 30 tambah 5 aja 305. Gimana mau ngitung pahala orang yang membukakan orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti pahala orang itu. Lah saat ini nek rantengan, kula misalnya saja, saya ngasih buka di sini air minum 30 gelas. Sudah, jenengan buka glek. Saya kan dapat 30 puasa jenengan kan? Betul nggak? Iya. Nah, sampai gitu komputer KPU masih bisa gitu. Tetapi Pak Dodo itu ternyata di kampungnya hari ini membukakan 150 orang. Berarti saya dapat berapa? 30 tambah 30 tambah 150 lah. Lah Pak Hendro ngundang bukannya wong 200. Ruwet iki. Niku lagi wong loro niku men sing itu pun angel banget, Pak. Jamaah imamnya masjid Gondang itu hari itu di RT-nya membukakan 25 orang. Oh, MLM itu. Iya. Lah terus sing itu pripun gitu. mesti level mahala. Niku lagi-lagi dihitung poso, belum lagi baca Quran. Pak Dodo baca sak juz, Pak Hendro sak juz. Yang dibukakan itu jamaah rata-rata ya do ngaji kabeh, rata-rata setengah juz, sak juz. Terus sing ngitung pripun niku? Cilik komputernya KPU. Jile komputere KPU mboten. Pendek kata napa? Ganjaran didumbruk nggak bisa deh. Kesempatan kita. Nek jenengan percaya gitu. Makanya saya berkali-kali dulu sampaikan. Duwe omah ning pinggir dalan, dalane rame, kok ora nyediani meja dikeki buka takjil gratis. Niku itu satu keanehan dunia. Termasuk takmir kok kangelan nyari donatur untuk buka bersama. Itu salah satu keajaiban dunia. Lebih ajaib daripada Borobudur. Tenang soe. Lah iyalah. Oke. Jadi sekali lagi monggo nanti Ramadan kita siapkan apa saja yang bisa jadi pahala. Karena kita nggak tahu akan dapat kesempatan itu lagi apa tidak. Dan tentang perbedaan saya sudah sampaikan berkali-kali. Beda nuwe zaman Nabi sudah ada. Ya, beda itu hanya saja perbedaan itu tidak disikapi dengan bentrokan, tetapi justru disikapi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk semua. Ya, saya pernah sampaikan 2 kasus yang itu contoh klasik yang selalu disebut ketika kita bicara masalah fikih ikhtilaf ya. Ketika membahas perbedaan itu 2 cerita itu selalu dijadikan cerita bahwa satu dalil Nabi masih ada bahkan, tapi sudah menimbulkan perbedaan gitu. Padahal Nabi masih ada. Tetapi hasilnya bukan pertentangan, hasilnya apa? Hasilnya bagus. Karena apa? Karena saling menghormati. Nah, awake dhewe kan ya sing penting beda. Nah, kalau udah sing penting beda ya makanya kalau saya pribadi timbang padu, kalau ada yang tanya saya jawab dengan cara saya. Contoh. Nek posone mulai ini ada 2 hari, saya ikut yang dulu. Mantep saya. Jadi kalau puasanya ada 2 hari mulainya. Satu Ramadannya ono Senin ono Selasa, ikut Senin. Nah, saya langsung gitu. Alasannya nopo? Nek kula mau nyebutke hadis, mungkin dia ingin nyebutke hadis. Iya pasti itu. Kalau saya mengatakan pendapat ulama A, dia akan nyebut menurut ulama B.
Makanya saya jawabnya kayak gitu. Saya jawabnya apa? Kok milih Senen? Bendang traweh. Wis apa? Iya. Bendang traweh, bendang oleh ganjaran. Betul. Oh, iya. Nek sing Selasa kan oleh Selasa kan. Nek sing Senin kan oleh Senin kan. Nek nek bodone ping loro. Ana Rebo ana Kamis. Saya milih aku Rebo. Alasannya napa lho? Dicoba iki. Kok milih sing bodo Rebo napa? Bentang oleh madang. Oh, sebulan ra oleh madang kok. Ah milih sing dhisik no, bentang oleh madang wis sebulan ra sarapan kok. Wis ora ono dalile to niku. Ah iki ora dalil ra iso dibantah. Soalnya kalau saya bilang Imam Ahmad mengatakan, dia akan mengatakan Imam Maliki, waduh, Fatur entek-entek padahal padha radonge gitu. Nah, makanya saya jawabnya poso warna loro mulaine milih sing dhisik. Tujuannya napa? Ndang traweh, ndang oleh ganjaran, ndang mulai tadarus. Botone warna loro milih dhisik. Alasannya apa? Ndang madang. Dah itu aja. Saya kira katen pun jam 10 lebih, sekali lagi mohon maaf tadi mengaduk terlambat. Moga Pak Endro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 10 lebih 4 menit. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Satu Arah Jogja. Terima kasih.